Nah, ini 3 hal paling hebat dalam hidup saya. Belajar Dharma 14 sampai 15 tahun intensif, ya. Sudah tua, ada penerjemahnya, kami nunggu ini dapat inspirasi Dharma apa gitu ya. Enggak. Salah satu yang saya lihat, beliaunya bilang kalau mau sehat itu air panas, taruh irisan lemon, kasih minyak zaitun, nah, itu diminum setiap hari. Jadi beliau bahas kehidupan beliau sehari-hari dan diakhiri dengan air lemon itu. Udah. Ya, seingat saya tidak ada satupun pesan yang penting. Jadi dharmanya habis. Ya, cuma yang serunya ya beliaunya sudah tua, ada penerjemah, serius, umat rame, beliau pakai bahasa Thai. Nah itu aja. Ya. Nah kalau gitu saya tiru juga pakai bahasa Thai bisa kan? Ya. Nongko ini ya. Uban belum pernah kehadiran nongko tak? Yomทั้งหลายวันนี้เรามามีเวลามีโอกาสมาฟังธรรมนะครับ. Itu serius loh itu ya, nggak asal itu ya. Nah, apa artinya berarti? Nah, yom itu umat ya, umat sekalian. Hari ini ada waktu, ada kesempatan, ya, dengarkanlah Dharma. Baik. Nanti boleh tanya jawab ya. Saya sampaikan dulu apa yang penting. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi itu belajar Dharma itu dari buku. Pribadi saya dari buku ya. Saya seumur hidup, seingat saya tidak pernah ikut puja bakti Theravada. Bingung kan Anda kan? Yang pernah saya ikut puja bakti Mahayana, karena diwajibkan guru sekolah ngambil cap. Pergi saya, duduk paling belakang, ribut lagi saya, tapi dimarahi sama yang khotbah. Nah, jadi kalau sekarang saya khotbah ada yang ngobrol, nah itu karena mulut saya berbuah. Ya. Lalu ikut Maitreya ya. Di Kuantau 2 tahun lebih serius. Setiap Selasa ikut kelas, pergi ke Fotham ya, versi serius, ikut retreat juga. Lalu baru ketemu Dharma ya, senang sekali buku Acancra, buku Acanca, dan semua buku yang bisa saya temukan. Tapi saat itu saya tidak ikut kegiatan wihara mingguan. Mungkin karena saya kerja di luar kota ya, atau mungkin salah satu pemikiran saya waktu itu ya, apa yang ada di buku itu udah cukup ya waktu itu ya. Tapi bukan berarti saya nggak wihara Bapak Ibu ya, ini harus ikutin sampai habis. Saya sangat senang dana makan, karena dana makan nggak bisa dapat di buku, betul ya? Nah, kalau ilmu ceramahnya Bante, saya baca di buku sama aja, karena di buku itu juga rekaman tulisan ceramah Acanca, Acancra gitu. Lalu kalau ada talk show, ada dhamma talk, saya ikut. Ada kegiatan saya ikut, retreat saya ikut. Sampai ketika saya sudah jadi samanera, saya terkejut sendiri. Saya sudah jadi samanera, saya dikirim ke desa, mimpi puja bakti kayak begini.
tiba-tiba ada permintaan 5 sila. Kan kami harus mimpin. Ya memang saya sudah hafal, dikasih tahu ini halaman ini baca ya, hafal ya, nanti ngasih sila ke umat. Saya hafal. Sampai di desa, ketika saya mengucapkan ya mahal wadamita wadeha, ya itu hafal kita ya. Tiba-tiba teng gini, silo pak tuh puja bakti. Iya, saya baru sadar, saya tidak pernah ikut puja bakti loh. Lucu ya? Gawat ini ya. Oh ini namanya puja bakti. Oleh karena itu sekarang saya nggak berani nggak maksa umat. Bapak ibu harus ikut puja bakti setiap minggu, nggak berani saya. Ya, saya cuma ayo sering-sering ke wihara gitu ya. Tapi begini, itu kan karena saya baca buku setiap hari, tidurnya sama buku. Ya, jadi kalau saya satu hari baca 3 jam, berarti saya satu hari dengar 3 kali khotbah. Betul ya? Seminggu kali 7, 21 khotbah. Anda seminggu dapat 1 khotbah, saya seminggu dapat 21 khotbah. Lebih loh dari 3 jam sebenarnya, tapi kita ambil 3 jam lah. Ya, 21 khotbah. Jadi Anda jangan termotivasi saya, tidak usah ikut puja bakti minggu, jangan. Saya dengar 21 khotbah per minggu. Nah, Anda 1 minggu 1 khotbah. Jadi kalau Anda ikut saya 21 khotbah per minggu rata-rata, 3 tahun setelahnya Anda jadi biku nanti. Ya. Jadi kalau Anda penasaran, Bante kenapa bisa kepikiran jadi biku? Saya selalu bilang, sebenarnya saya jadi biku itu terinspirasi dharma. Udah itu aja. Tapi mungkin yang membedakan adalah saya terinspirasinya itu setiap hari dengar dharma, baca buku dharma 3-4 jam per hari. Jadi Anda kali sendiri. Efeknya dalam waktu 4 tahun. 4 tahun saja, 2010 ke 2014 saya sudah berangkat ke Mendut. 4 tahun. Saya ketemu dharma itu 2010. Jadi saya kayak Mike Tyson Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya? Mike Tyson itu ketemu gurunya umur 12 tahun. Ya, namanya Gusti Tafo atau apa, saya lupa. Ya, Anda cek di Google. Gurunya Mike Tyson. Umur 12 ketemu gurunya. Ya. 5 tahun kemudian dia juara dunia. Hebat ya? 17. Nah, jadi 5 tahun aja Mike Tyson juara dunia. Nah, ini boleh nih, anak muda niru saya boleh. 1 hari dengar dharma 4 jam. 4 tahun kemudian Sangga Theravada Indonesia. Ya, baik. Sedikit lagi baru kita pindah ke topik yang lain. Saking senangnya dengar dharma Bapak Ibu ya, saking senangnya. Saya perjalanan dari Medan ke Siantar itu 4 jam. Saya dengerin MP3 dharmanya Bante Dhammaudot pakai Hokkien sampai tiba. Bayangin, 4 jam nggak denger lagu loh saya. Begitu tiba di Siantar, ngantar-ngantar barang sedikit, jualan. Saya orang farmasi ya, ngantar-ngantar ketemu pelanggan bentar, udah balik hotel. Happy life ya. Jualan di luar kota itu enak ya, kalau udah disayang sama pelanggan, betul ya. Ya kalau disayang, kalau nggak disayang mah amsyong juga Bapak Ibu ya. Saya mah pintar jualan ya, saya hoki orangnya. Hoki. Orang jualan nggak tembus-tembus, saya sekali naik dua meledak ya, semua orang bingung. Orang nggak tahu ilmu saya apa, nggak tahu. Saya dari dulu hoki memang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, selesai titipan-titipan pelanggan apa semua selesai, pulang ke hotel, dengar dharma lagi sampai malam ya. Lalu hotelnya ada wifi-nya. Nah, saya nonton dokumenter ya, saya sangat suka nonton dokumenter dulu. Jadi dulu kehidupan para nabi-nabi terkenal ada dokumenter, saya tonton ya. Agama Buddha di Tibet, di Taiwan, di Tiongkok, di Thailand, di Kamboja, saya tonton. Agama-agama besar dunia yang Anda mungkin tidak pernah dengar ya, Cao Dai, Shinto, saya pelajari. Itu kehidupan saya ya. Setelah 4 tahun jadi biku. Nah, ada yang mau niru boleh ya. Nah,
Itu caranya jadi biku itu begitu. Lalu Anda boleh tiru ya. Kalau Anda yang pintar Mandarin, cari ceramah Bante Juti Panyo ya, Bante Juti Panyo Mandarin ya. Bisa download vbgnet.org ya, vbgnet.org, Wihara Buddha Gautama ya, VBG-nya Wihara Buddha Gautama net.org. Kalau lupa ya tulis aja di Google ya, yang pintar Mandarin ya. Kalau Bante Damono Hokkiennya Hokkien Medan. Nah, orang Medan aja puyeng, apalagi pakai Teochew. Karena banyak sekali yang berbeda ya. Hokkien Medan aja saya harus dengerin 2 bulan baru pinter ya, harus 2 bulan. Kenapa? Banyak yang kita nggak pernah dengar. Contoh karma. Nah, apa karma bahasa Hokkiennya atau Teochew-nya? Apa? Karma. Tiap karma apa itu? Tiap karma. Jangan bilang kamkai ya, bukan. Tiap karma bukan kamkai, bukan. Apa itu tiap karma? Kamkai si gitu lah, bukan. Karma itu kiat lat. Kiat. Nah, lat itu energi ya, kiat lat, energi karma, kekuatan karma. Kiat. Nah, mai copai ya. Ukiat ya, ukiat. Ada karma ya. Nah, cari lagi biar pinter ya. Nih les bahasa Hokkien Bante Damono. Nibbana, Nippan ya, arahat, alohan. Sila. Kai. Gokai. 5 sila ya. Gokai. Pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar ya? Sila gokai. Kai sila. Bijaksana apa? Nah, Chongbeng itu pintar. Nah, pintar belum tentu bijaksana ya. Pintar belum tentu bijaksana. Nah, bagus juga nanti kita bahas bijaksana ya. Saya kasih dulu bahasa Hokkiennya. Bijaksana itu utiui, tiui, kebijaksanaan. Ya, kalau saya salah koreksi ya. Ya, bisa aja saya salah ya. Bapak Ibu Saudara, apa bedanya pintar dengan bijaksana? Wah, ini sulit sekali. Ya, saya selalu mikirkan dulu apa itu pintar, apa itu bijaksana. Kayak kita kayak ngerti. Tapi kalau ditanya orang mau menjelaskan itu, Anda bingung sendiri loh. Ya, Anda merasa ngerti kan? Pintar sama bijaksana kan? Coba bedanya apa? Pertanyaan saya contoh ya. Umumnya kalau dia jadi dokter, dia usaha lancar, kita bilang dia pintar, betul? Tapi apakah dia bijaksana? Nah, belum tentu. Lalu gimana menjelaskan pintar sama bijaksana? Nah, mari kita pikirkan sampai pulang ya. Nah, tugas saya selesai. Tapi sata bawantu sukilata. Baik. Saya juga mikir terus terang nggak dapet. Akhirnya saya belajar dari banyak orang, dengar dari banyak orang, dapat beberapa ide. Ini ide salah satu yang bagus. Yang pertama, kalau dari Sang Buddha, bijaksana itu adalah yang paling bermanfaat dan tidak ada kerugian sebenarnya itu. Kalau dari Sang Buddha, sesuatu yang sudah paling bermanfaat, udah nggak ada yang lebih bermanfaat dan tidak ada kerugian, tidak ada dukanya. Makanya Sang Buddha bilang berbuat jahat tidak bijaksana karena ada dukanya. Bapak Ibu, berbuat jahat pasti ada minusnya, betul ya? Minimal simluan, minimal. Ya, sudah berbuat jahat nyesal itu udah minimalnya. Belum lagi nanti karma buruknya berbuah. Ya, mencuri, wah udah bangga sekali dia mencuri 3 tahun sudah nggak pernah ketahuan.
Bisa ketahuan nggak? Akhirnya bisa ketahuan. Ya, ada ibu-ibu, saya dengar cerita dari Umat ini kerja di penjara. Maaf, bukan kerja, relawan. Ibu-ibu Tionghoa umur 50-an, ya, baik sekali orangnya. Dia jadi relawan di penjara, ngasih semangat, ngasih dharma ke narapidana wanita. Nah, dia cerita, ada ibu-ibu umur hampir gocap, hampir 50 tahun, ketangkep jadi kurir narkoba. Tapi dia sudah jadi kurir narkoba lebih dari 10 tahun. Nah, coba. Sudah lebih dari 10 tahun kan nggak kepikiran tertangkap kan? Tertangkap. Nah, dan dia selalu bilang ke anaknya dia kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri, anaknya hidup baik, kuliah tinggi, nggak tahu namanya kurir, nggak tahu. Taunya yang namanya kerja di Australia, Australia, mungkin Jepang gitu ya, kirim uang tiap tahun. Lalu ibu ini sekarang masuk penjara, anaknya nggak tahu. Anaknya tidak tahu orang tuanya di penjara. Ya, kasihan. Saya juga nggak tahu, nggak ada nama ya, nggak ada nama, nggak tahu siapa, nggak tahu. Jadi mencuri sudah belasan tahun bisa ketangkep juga. Karena buruk tetap jalan. Jadi Sang Buddha mengatakan apapun yang ada kerugiannya tidak bijaksana, betul ya? Dan yang manfaatnya besar. Jadi kalau Bapak Ibu jadi murid Sang Buddha itu hebat, kita selalu untung. Kita selalu untung, kita selalu dapat manfaat. Contoh, umat Buddha itu sangat tidak suka konflik. Sangat tidak suka konflik. Kalau bisa jangan konflik. Kalau anak muda umur 20-an kita ngasih tahu dia, jangan konflik lah, jangan konflik lah. Belum tentu bisa karena ego dia tinggi. Tapi kok nanti dia sudah lebih tua, lebih berumur, atau kena batunya, lawan seseorang kalah ya, kena hantam habis-habisan, baru dia ngerti konflik itu tidak ada gunanya, betul? Ya. Tapi karena kita murid Sang Buddha kita hebat. Ya, ini adik-adik ada yang umur 15, umur 20 sudah jadi murid Sang Buddha, hebat. Kapanpun nanti dia bertemu dengan konflik besar, dia langsung ingat Sang Buddha. Jangan konflik, jangan konflik. Ya, jadi kita selalu untung. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya dapat dari seorang pinter namanya Naval Ravikant. Anda fokus ya, karena saya sendiri bingung pinter sama bijaksana ngejelasinnya gimana. Ya, kalau dari Sang Buddha paling bermanfaat. Sekarang kita dengar Naval Ravikant. Anda nggak kenal, nggak apa-apa. Ya. Naval Ravikant bilang, bijaksana itu adalah pilihan yang kita ambil, yang mana kita bisa mengorbankan rasa sakit dan rasa sulit jangka pendek untuk manfaat jangka panjang. Nah, ya, nanti kita renungkan, ini kan kata Naval Ravikant ya. Jadi bagi dia bijaksana itu adalah mementingkan manfaat jangka panjang. Kalau bahasa Hokkiennya sioten, ya sioten. Anda perhatikan orang yang bijak, dia selalu sioten. Dia selalu sioten. Janganlah kita capek sebentar nggak apa-apa lah, itu nanti di belakang efeknya buruk. Betul? Nah, itu. Orang tidak bijaksana suka berjudi. Betul? Nah, sioten. Yang penting dia judi menang. Dia nggak sioten, dia nggak mikir jauh. Bapak Ibu Saudara, orang bijak, wise, selalu mikir jauh. Kasih contoh ya, yang sehari-hari aja, yang sehari-hari. Badan kena kolesterol. Contoh ya, badan kena kolesterol. Nah, kata dokter jangan makan gorengan, begitu ya. Pas mau makan, tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, sop bayam. Nah, makan apa Bapak Ibu? Sop bayam. Nah, ini kalau yang bijaksana. Tapi apakah semua orang bijaksana Bapak Ibu? Enggak. Ada orang yang tidak bijaksana. Ya, dia makan tahu goreng, ayam goreng, bayam sedikit.
Seperti itu berulang-ulang, kolesterolnya makin parah, dia nggak mau jaga badannya. Padahal orang ini pinter, ya, pinter, entah pinter mesin kah, pinter komputer kah, tapi kita sebutnya tidak bijaksana. Kenapa? Dia tidak bisa berkorban, tidak bisa sakit, tidak bisa sulit di jangka pendek untuk manfaat jangka panjang. Betul ya? Padahal kalau sehat itu untuk jangka panjang, ya loh. Satu ketika dia umur 52 sudah ambruk, lalu nyesal gak bisa lihat cucu, padahal cucunya baru lahir, nyesal. Waktu itu dia mau berubah masih sempat. Ini contoh aja ya, gak ada orangnya. Udah gak sempat. Kalau dia diabetes, kakinya udah diamputasi, ibaratnya begitu. Yang mau lihat cucu udah gak bisa, nyesal. Ya, orang tidak bijaksana itu temannya itu penyesalan. Nah, kalau yang bijaksana hebat. Begitu start dia tahu badannya tidak sehat lagi, sudah berumur, dia jaga. Gula dia batasi, minyak dia dibatasi. Diketawa sama temannya, "Ciak lah, ya, ciak UCC, bocah UCC, kau ciak." Begitu ya. Nah, bahasa Hokkien ya, Teochew Uban saya nggak pinter ya. Udah mirip ya. Nah, aku leo ya, Hai leo. Ini kalau tinggal setahun di sini saya bisa Teochew juga. Ya, kalau sebentar datang nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, ciak lah, ciak UCC, bocah UCC, kau ciak gitu. Susah kan? Jadi orang bijaksana itu sulit loh. Kayak saya umur muda jadi biku. Anda tahu nggak? Begitu saya jadi biku, banyak loh teman saya chat nggak mau balas saya. Serius loh, nggak mau balas. Nggak tahu juga kenapa. Mungkin dia merasa dia banyak dosa. Iya, serius. Saya cek beberapa teman saya nggak balas. Lalu saya tiba-tiba ingat saya punya hutang sama satu teman saya. Serius. Ya, namanya kita di lapangan. Nah, sebenarnya uang kecil. Ya, tapi saya pikir saya punya hutang, saya lunasin lah biar nyaman. Saya gantiin pulsa. Saya sudah jadi samanera, saya kirimin pulsa. Karena saya dapat pulsa juga dari wihara. Saya kirimin pulsa. Terus panjang-panjang. "Bro, saya jadi ingat ada yang belum saya lunasi gini. Saya lunasi ya, terima kasih." Enggak dibalas. Kan siang boh. Iya. Dari begitu banyak teman saya di lapangan dulu, cuma satu yang saya telepon dia angkat. Cuma satu. Ya, terus dia bilang, "Lu jangan ajak wah ke wihara ya." Ya. Jadi memang mau jadi bijaksana itu sulit gitu. Betul ya? Padahal jadi samanera, jadi biku kan mau bijaksana. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kolesterol ini, diabetes, lalu teman kita maksa makan, sulit banget loh kita untuk nolak. Kalau sesekali makan gak apa-apa, tapi kalau setiap hari gimana? Maka untuk menjadi bijaksana memang tidak segampang itu. Ya, tapi kita pinter-pinter kita. Saya cucu, ajak kita gitu. Saya cucu, saya mau lihat cucu gitu. Ya, atau nggak usah diungkapkan. Jaga badan, saya jaga badan. Ya, saya pernah ketemu umat. Tensinya 190. Ya. Tensi Bapak Ibu tidak boleh lewat 140. Ya. Kalau Pak gocap masih oke lah, cincai lah. Sebenarnya sudah tidak boleh juga. Sebenarnya tidak boleh, tapi cincai lah gitu kalau sudah berumur. Ini 190. Sebagai orang yang mengerti, saya yang ketakutan. Bapak ini santai-santai aja. Ya, umur sudah sepuh. Dia tidak tahu. Itu stroke sudah nungguin dia. 190 itu tinggi banget loh. Ya, itu kayak stroke ya. Stroke udah nunggu di depan pintu itu. Ibaratnya begitu. Tidak takut. Terus saya paksain dia. "Pak, pulang dari retreat ini harus ke dokter Pak ya. Harus ke dokter." "Iya Bante," gitu. Tapi saya masih ragu ini. Iya ini bener udah ini. Saya obatnya gampang, amlodipin 5 mili atau 10 mili rutin diminum. Tapi saya bukan dokter, nggak boleh kasih obat. Orang tiba-tiba meninggal dari saya loh. Ya, walaupun saya ngerti, saya nggak berani. "Ke dokter Pak ya, ke dokter ya." Iya. Lalu saya mikir, ya nggak ke dokter nih Bapak. Terus saya tanya, "Pak, anaknya berapa tongko ya? Cucunya berapa?" "Dapet, dia udah punya cucu."
bagaimanapun namanya Akom itu sayang cucu, betul ya? Lalu saya bilang, Pak, biar bisa main sama cucunya ya, sampai cucunya besar, ke dokter Pak ya, ke dokter ya. Ya, janji Pak ya, janji ya. Iya Bante, bener ya, bener Bante. Nah, sudah, nanti dia mau bijaksana atau enggak, kita udah berjuang yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ingat, Naval Ravikant mengatakan orang bijaksana dia mampu mengorbankan atau mampu sulit dan sakit di jangka pendek untuk manfaat jangka panjang. Itu orang bijaksana dan sulit, ya. Dan setelah saya renungkan, ya benar, semua teori sama. Semua teori sama. Contoh, saya jadi biku, saya buang masa muda saya Bapak Ibu. Ya, saya itu punya hobi banyak banget. Saya ini manusia bahagia Bapak Ibu. Kalau minggu berenang, hari biasa main basket, saya main gitar, saya ujian Royal ABRSM, Royal 5 ya Bapak Ibu ya. 8 udah bisa jadi lause. Ya, sudah 5 Bapak Ibu, lesnya mahal lagi. Les teori musik, main Brazilian Jiu-Jitsu, main karate, MMA. Saya ini manusia bahagia. Hobi banyak banget. Bisnis lancar, teman banyak, dunia farmasi semua di otak saya, channel semua sudah kenal ya, 4 tahun, 4,5 tahun saya di farmasi dari muda, semua koneksi udah jadi, tinggal jalanin aja. Ya, dapat kredit dari toko obat juga udah tinggi, plafon naik terus tiap tahun. Everything is very good, semua sangat bagus. Tapi saya tinggalkan semuanya. Berat nggak Bapak Ibu? Berat, berat. Saya sebelum jadi Samanera Bapak Ibu, saya nggak pernah ngomong ini di online. Saya sebelum jadi Samanera mau berangkat ke Yogyakarta, saya latihan Jiu-Jitsu untuk terakhir kali. Iya. Dan latihan Jiu-Jitsu itu bukan masalah bela dirinya, tapi teman-temannya. Dia tahu, itu kan geng kumpulnya kita. Itu hari terakhir saya pergi latihan dan ada kesedihan. Ya, pamit sama guru mau jadi Samanera. Jadi kalau Anda mikir Bante jadi biku susahnya ninggalin apa? Ninggalin pacar kah? Ninggalin apakah? Enggak, ninggalin Jiu-Jitsu. Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang saya kerjakan sama, sakit dan berat di waktu yang singkat untuk manfaat jangka panjang. Jangka panjangnya apa Bante? Nibbana. Kan begitu. Mana yang lebih panjang Bapak Ibu? Satu kehidupan atau nibbana? Nibbana lebih panjang. Ya, jadi ini ilmu bijaksana ya. Terakhir saya tutup, kita pindah ke topik lain. Untuk semua yang ada di ruangan ini, kalau Anda dapat pilihan, capek dulu, bagus di belakang jangka panjang, atau nyaman sekarang tapi tidak sebagus itu di jangka panjang. Pilih yang apa Bapak Ibu? Nah, kalau mau sukses, mau bijaksana, capek dulu. Ambil yang capek dulu, ya. Ambil yang sakit dulu, ambil yang sulit dulu. Jalani untuk manfaat jangka panjang. Ada orang nabung 10 tahun untuk buka toko. Serius loh, nabung 10 tahun loh. Saya ketemu orang Bapak Ibu, udah lupa juga namanya. Dia kehidupan baik-baik aja. Lalu orang tuanya punya panglong, mau bagi warisan. Orang tuanya mau baginya rata. Berarti dia nggak bisa dapat panglong itu. Tapi dia pengen panglong itu. Dan keluarga dia nggak begitu kepengen. Tapi kalau dia mau megang, dia harus bayarin porsi ke toko cicinya. Dia pergi ke Jepang Bapak Ibu, kerja 6 tahun. Kerja sampai nangis katanya. Kerja sampai nangis. Ya, kerja apa aja di sana. 6 tahun pulang dari Jepang, dia lunasi semua utang dia. Itu cerita yang dia sampaikan. Apa yang sebenarnya terjadi saya nggak tahu, ya. Karena kehidupan orang kita kan nggak pernah tahu. Dia ceritainnya lengkap apa enggak saya nggak tahu. Tapi intinya dia cerita bahwa dia berangkat ke Jepang, kerja keras 6 tahun, pulang lunasin panglong itu jadi punya dia. Begitu ya. Dan hidupnya baik sampai hari ini, punya panglong yang bagus. Nah, jadi tidak semua orang bisa loh.
kerja keras seberat itu 6 tahun untuk manfaat yang lebih panjang. Ya, jadi Bapak Ibu, meditasi duduk 1 jam berat atau gampang? Berat. Ya, nanti saya dengar masa wasa ada Bante yang mau berwasa. Ikut. Ya, ada kegiatan meditasi, ikut. Ada dhamma kelas, ikut. Tapi susah Bante, pilihlah. Terserahlah ya. Mau susah di jangka pendek atau susah di jangka panjang, silakan pilih. Anda seret badan Anda. Pokoknya ada meditasi bersama, saya mau ikut. Anda seret badan Anda ya. Lalu Anda bisa memunculkan batin yang damai. Kalau Anda dapat hasilnya setelah belajar Dharma, kemarahan Anda berkurang 30%. Contoh ya, gak usah banyak, 30% aja. Anda hari ini katakanlah umur 40, bisa hidup sampai umur 90, anggap ya. Anda pengen cepet juga boleh ya, cincailah. Kita hitung 40 sampai 90, 50 tahun. Selama 50 tahun ke depan, kemarahan Anda sudah drop 30%. Untung atau rugi? Anda nggak mikir kan? Anda nggak mikir loh. Itu untung banget loh. Latihan meditasi rajin, dengerin Dharma rajin 3 bulan selama ada Bhante-nya. Manfaatnya 50 tahun. Anda nggak pernah hitung, nggak pernah mikir manfaatnya sebesar itu. Nggak mungkin. Ikut kelas Dharma, praktek Dharma 3 bulan, kemarahan nggak berkurang 10% itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya baca buku Dharma, buku Acambram, Acanca, buku-buku Pasiko ya, buku apa aja yang bisa saya temukan, 1,5 tahun kemarahan saya drop 70%. Untung gak Bapak Ibu? 1,5 tahun kemarahan saya drop 70%. Kalau pada saat itu saya stop latihan pun, saya itu udah menang Bapak Ibu, udah dapet kemarahan berkurang 70% sampai waktu yang sangat lama. Ya, Anda harus tahu manfaat Dharma seluar biasa itu. Belum lagi kecemburuan, ego. Ego itu berat loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau egonya tinggi itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya gini. Kalau nggak dihargai Anda sakit hati, itu. Ya, itu. Kalau Anda tidak dihargai Anda sakit hati, itu egonya tinggi. Semakin sukses Anda harus semakin rajin belajar Dharma untuk nurunin ego. Orang sukses PR-nya ego. Serius. Kalau orang nggak sukses egonya nggak tinggi, nggak apa-apa. Ya, dia udah terbiasa Bapak Ibu. Dia udah terbiasa. Karena memang yang tidak mendapat penghargaan yang terlalu banyak. Tapi kalau orang sukses, dia harus latihan nurunin ego. Karena yang menghancurkan kita adalah ego. Coba lihat kadang-kadang artis sukses dalam waktu 2 tahun, sombongnya minta ampun, ngomong asal-asalan, terpeleset masuk penjara, betul? Ya, bisa artis, bisa pejabat, bukan di Indonesia aja, di luar negeri juga. Ya, ketika dia sudah di atas angin, menang, dipilih rakyat, jabatan tinggi, ngomong asal-asalan, sak terpeleset, habis semua. Sudah habis baru tobat, betul ya? Nah, kalau kita bijaksana, jangan nunggu kita yang kena. Kalau bijaksana, belajar dari orang lain. Orang pinter belajar dari kesalahan dirinya. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Ya, tapi supaya bisa belajar dari kesalahan orang lain juga nggak boleh aubat. Ego harus diturunin juga. Dan terus terang Bapak Ibu, ngurangin ego sangat sulit. Tapi kalau Bapak Ibu nanya saya, Bante belajar Dharma 14 tahun, apa yang paling luar biasa? Apa? Jawaban saya 3. Kemarahan berkurang. Ini sangat luar biasa. Karena dulu saya berpikir kemarahan itu genetik. Lahir gimana ya udah, kita begini aja. Ya, padahal enggak. Kemarahan itu bisa dikurangi. Yang kedua, ngurangin ego. Kalau ego kita itu tidak tinggi, waduh kemana aja ringan. Ya, orang ini mau hargai kita syukur, nggak dihargai, nggak menghargai kita nggak apa-apa. Ya, serius, happy. Tapi kalau Anda butuh dihargai boleh. Kalau Anda butuh dihargai, kerjakan sebab-sebabnya.
Hidup ini kan sebab akibat, betul ya? Berarti saya ingin dihargai di wihara, boleh. Ya jadilah orang baik di wihara, jadi relawan aktif, ya. Nah, ketika orang lain kerja, Anda ikut bantu sesuai skill Anda. Skill Anda audio, skill Anda manajemen, skill Anda masak, ya. Nah, Anda sering bantu teman Anda, kasih kontribusi, sila dirawat dengan baik, orangnya baik hati. Teman-teman respect nggak Bapak Ibu? Respect, pasti. Ya, jadi kalau kita tidak dihargai orang, yang pertama jangan sakit hati, itu yang pertama. Yang kedua, pengen dihargai, lakukan sebab-sebabnya. Itu umat Buddha, ya, itu umat Buddha. Nah, baru nanti kalau cerita, berarti tadi katanya harus menghilangkan ego, itu level pertama. Kalau mau egonya nol, itu arahat. Kalau umat nggak mungkin egonya nol, terus terang aja, nggak mungkin. Ya, kalau Anda dipuji masih senang, walaupun sedikit masih ada egonya. Kalau umat egonya diturunin, bukan dilenyapkan. Yang lenyap itu arahat. Ini secara teori, ya, secara teori. Tapi secara filosofi, Anda boleh memegang filosofi, saya mau lenyapkan ego. Ngerti ya? Filosofinya saya mau lenyapkan ego. Kenyataannya bisa lenyap nggak? Secara teori dharma nggak bisa. Pasti nyisa sedikit, ya, caphun gitu. Nah, ya itu benarnya. Tapi nggak apa-apa, kita berfilosofi, jangan ada ego. Contoh ya, Bapak Ibu puji saya, Bante, wah Bante hebat ya, begini begitu gitu. Saya tahan diri, jangan senyum. Nah, ya bagus, sadu ikut bahagia gitu. Kenyataannya hati seneng nggak? Nah, simpuahwa juga ya. Wah, kamsia gitu. Nah, tapi saya harus latihan juga. Jangan ego ya. Kapan egonya nol Bapak Ibu? Arahat. Sebelum arahat, walaupun sotapana, sakadagami, anagami, ego masih nyisa. Tapi mengerti ini bukan jadi tamengnya. Kata Bante, ego biokini lah. Langsung si arahat, bukan ya. Bukan. Itu untuk maklumin orang. Ya, kalau Anda kerja bantu relawan di wihara, ada teman yang egonya agak tinggi, Anda bisa maklumin. Biakin lah, lagu ego ya. Gitu ya. Biakin lah. Tapi untuk diri sendiri jangan. Wah, biakin lagu ego itu jangan. Ini ilmunya ya. Ini cara praktek dharma ala Bhikkhu Abhijatto. Nah, ini. Nggak tahu kan prinsip orang berlatih kan beda-beda. Nah, kalau saya begini, saya pakai ini untuk maklumin orang, bukan maklumin diri sendiri. Contoh, semua orang ada dosa loba moha, betul? Nah, itu kan real ya. Sebelum mencapai arahat ya ada kemarahan, bukan untuk maklumin diri. Ya, nggak boleh mengatakan, wah kan si arahat. Lu lah kayak bebek dong, gitu ya. Nggak bisa. Bukan untuk maklumin diri. Teori itu untuk maklumin orang lain. Kitanya berlatih seperti arahat. Kalau bhikkhu pakai jubah, berlatih seperti arahat. Kalau satu hari saya marah Bapak Ibu, saya tidak boleh bilang, Bapak Ibu maklum, saya belum arahat. Nggak boleh, tabu. Menurut saya tabu. Begitu saya pakai jubah ini, saya harus seperti arahat. Ini Sang Buddha yang minta, semua bhikkhu harus seperti arahat, walaupun dia belum arahat. Nah, itu baru namanya latihan. Betul ya? Ya, baik. Nah, ini 3 hal paling hebat dalam hidup saya. Belajar dharma 14 sampai 15 tahun intensif. Ya. 1, kemarahan saya drop sangat banyak. 2, ego saya drop sangat banyak. Yang ketiga, kemelekatan. Ya, semoga Bapak Ibu juga bisa dapat ini. Kalau yang lainnya mungkin saya memang tidak terlalu tinggi. Keserakahan saya tidak terlalu tinggi. Ya, dari kecil saya tidak pernah serakah. Ya, saya selalu percaya ngapain saya serakah. Kalau saya mau saya bisa cari lagi. Saya sangat pede dengan skill saya. Ya, ada apa-apa teman minta, nggak apa-apa, nanti saya bisa beli lagi. Ya, saya selalu bisa dapat lagi. Nah, itu pribadi saya. Cemburu, saya nggak bisa cemburu sama orang. Aneh, saya orang bahagia. Bihau jak sholat.
Nggak bisa. Saya nggak ngerti cemburu, nggak ngerti. Saya dari dulu berteman, teman saya itu orang-orang hebat. Orang tuanya jauh lebih kaya dari orang tua saya. Saya tidak pernah ngerti cemburu. Saya orang bahagia. Ya, teman saya datang, wah mobilnya Harrier, bapaknya punya Harrier. Ya, wah hebat. Saya bisa ikut pakai, begitu ya. Iya, saya nggak pernah cemburu. Ya, saya punya teman, salah satu orang sangat kaya di kota Medan, yang jadi sponsor Marga Wijaya, Marga Kuning, Huang. You know? Papanya juga sangat sayang sama anaknya dan teman-teman anaknya. Wah, kecipratan fasilitas. Dari kecil saya kecipratan fasilitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ngerti cemburu. Jadi saya mikir, saya orang beruntung. Kalau dulu saya cemburuan, bisa nggak teman-teman saya lebih hebat dari saya? Nggak bisa. Akhirnya kita selalu berkawan dengan orang yang di bawah kita. Dan yang namanya hidup itu keseret kok. Ngerti maksudnya? Kalau teman-teman kita itu orang-orang yang punya kualitas, kita keseret, kita dapat kualitasnya. Ya, kualitas itu beda-beda. Contoh, saya bukan pengusaha, saya biku. Anda berteman dengan saya, pasti ikut jadi sahabat. Kecipratan toh. Oh, setiap hari ketemu saya bilang, jangan marah, jangan serakah, kan kecipratan ya. Nah, jadi dekat-dekat sama orang sukses di bidangnya masing-masing, kita dapat ilmu mereka. Nah, jadi dari kecil Bapak Ibu, teman-teman saya, circle saya, mereka itu orang tuanya jauh lebih hebat dari keluarga saya. Dan saya dapat mindset orang tua mereka. Nah, orang tua mereka ngajarin dia kena ke saya. Bapak Ibu Saudara, saya beruntung saya tidak pernah punya kecemburuan. Bapak Ibu Saudara, di sini hampir 100 orang, mungkin 70, 75 ya. Saya tidak tahu Anda masing-masing punya PR apa ya. Kalau PR saya kemarahan, saya sudah drop. Lalu ego ya, drop. Yang ketiga kemelekatan. Anda cari sendiri kelemahan Anda apa. Anda belajar dharma, ngurangin sisi buruk kita. Lanjut. Terakhir ya, setelah ini kalian jawab. Saya dengar dari satu orang juga, dia menerjemahkan bijaksana itu adalah terbaik. Apa maksudnya? Dalam memilih satu hal, itu selalu ada pilihan yang baik sama pilihan yang terbaik. Nah, kalau orang pintar bisa membuat pilihan yang baik, tapi orang yang bijaksana selalu membuat pilihan yang terbaik. Nah, itu bedanya bijaksana dan kurang bijaksana ya. Bapak Ibu Saudara, Anda ingin nanya apa silakan. Tidak ada, nggak apa-apa. Ya serius ya, nggak usah dipaksa-paksain. Kalau dipaksa-paksain nanti pertanyaannya tidak berkualitas. Memang ingin bertanya saja, Anda bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan jangan khawatir. Nanti saya nanya sendiri, jawab sendiri.